Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, berkhusus pimpinan pondok. Mohon maaf kalau saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Hadir bersama kita Kiai Haji Muhammad Khairi Haseb BA. Kita doakan dulu semua ulama-ulama kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah kuatkan imannya. Amin. Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin. Lindungi para ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ini saya titipkan dulu ilmu pertama untuk semuanya. Jangan sungkan-sungkan menjawab amin, amin, amin setiap kali telinga kita mendengar ada doa kebaikan yang keluar dari mulut siapapun. Habib Ahmad Al-Habsyi, apa untungnya kalau kami mengaminkan doa orang? Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajar. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan doa, dua-duanya dapat pahala yang sama, dua-duanya dapat berkah yang sama. Ketika yang berdoa baik, doanya diijabah Allah, maka yang mengaminkan dapat jatah juga. Amin. Ya Rabbal Terlambat. Selamat siang. Tapi saya ingatkan juga, jangan asal ngamin ke. Kalau kita tidak tahu kebaikan dan kebenarannya, betul? Betul. Orang sini bilang betul, bahasanya apa? Benar. 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 Jangan asal mengaminkan. Jangan jadi kejadian yang saya temukan di Madinah. Saya umroh bawa jamaah. Ketika saya sholat di Masjid Nabawi, anak-anakku tahu Madinah? Malu. Salah, tapi gurumu diam, tidak menasihati, berarti itu bukan guru yang baik bagimu. Saya ingin mendekat, ingin menasehati. Belum sampai saya ke dia, dia lebih dulu dimarah-marahin oleh petugas bawaba, petugas keamanan Masjidil Haram. Karena di setiap pintu-pintu masjid ada petugasnya. Tapi petugas di sana tidak sama dengan petugas di sini. Kalau di sini petugas pakai baju petugas, di sana pakai jubah putih, serban merah, igel hitam, nampak seperti ulama besar, padahal satpam. Datang petugas ini langsung memarahi orang ini pakai bahasa Arab. Inta ma ta'rif qanun hina lima tudfi jawal haqq. Inta ma tastahi rabbak. Inta ta'rif min quddamat. Dia lihat bahasa Arabnya fasih, penampilan kayak ulama, dia langsung angkat tangan. Amin. Nah, dia amin. Orang marah malah diamin. Makin marah tuh Arab. Kan
keluar sumpah merapahnya, makin kencang emosinya. Tambah diamin gitu. Inta mafimu, inta mafimu, syif alak inta, syif alak. Dia lihat makin semangat, dia pun makin semangat. Amin. Apa dia artinya? Dari mengalah. Jangan-jangan di hatinya dia berkata, orang secantik dulu. Tidak temennya. Tinggalkan orang itu, tapi bertambah lagi kebodohannya. Begitu petugas Arab sudah pergi, dia pakai berkata Al-Fatihah. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi jangan malas-malas doakan para ulama kita. Mudah-mudahan selalu ini adalah peringatan dari Nabi bahwa jangan-jangan kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, inna min asyratis sa'ah, kata Nabi, tanda-tanda kiamat sudah dekat, ayyurfa'al ilm wa yudharal jahal. Allah angkat ilmu, Allah tambahkan orang-orang bodoh. Dengan cara apa ilmu diangkat? Dengan diwafatkan para ulamanya. Benar? Benar. Gara-gara corona, ribuan ulama kita meninggalkan kita. Tanda kiamat sudah dekat. Tanda kiamat yang lain nampak juga ada di depan saya malam ini. Jumlah betina lebih banyak dari jumlah lanang. Ya udah memang. Tanda kiamat yang kedua, kata Nabi, ayatillar rijal, lanang lebih sedikit, wa yaktsuran nisa, betina lebih banyak. Sekarang nampak di depan mata. Sebelah sana betina, sebelah sini betina, sebelah sini betina, Lanang luar lah. di sini betina. Ini nampak seperti kaum tertindas. Dipimpin dari berbagai macam arah. Nanti kalau sudah dekat betul dengan kiamat, mau tahu tak berapa perbandingan betina dengan lanang? Nabi kasih bocoran. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Kata Nabi, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Kalau sudah dekat betul dengan kiamat, jumlah betina 50, jumlah lanang hanya 1. Besok Sekali lagi saya ulangi. Jumlah betina 50, jumlah lanang 1. Kakek sanggup. Betina 50, lanang 1. Sekarang sensus terbaru di Jawa, betina sudah 20, lanang 1. Ini menunjukkan 1400 tahun yang lalu omongan Nabi, prediksi Nabi sudah terbukti. Sekali lagi, Nabi bukan pemimpin yang asal bunyi, bukan. Apapun yang keluar dari mulut Nabi petunjuk dari ilahi. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyu dari Allah. Sallallahu apapun yang disebut, apapun yang dilakukan, apapun yang disunahkan Nabi, sekarang terbukti manfaatnya. Saya kasih contoh, anak-anak gara-gara corona saya
bahasa Jermannya Lolo. Ada stupid dalam COVID. Nanti saya akan kupas setajam singa. Kharaja kullu khati'atin min jasadihi. Dipastikan Nabi semua dosa yang menempel di tubuhnya akan rontok. Tahu rontok? Oh. Bahasa Inggrisnya picul. Bahasa picul. Kalau dosa saja bisa picul, rontok, apalagi sekedar cuma virus dan bakteri. Benar? Benar. Saking dahsyatnya wudhu, Nabi pastikan hatta tahruja min tahti alfarihi, itu dosa akan bercucur-cucuran dari ujung-ujung kukunya. Saking dahsyatnya wudhu. Bapak Ibu, mohon maaf kalau dosa saja bisa rontok, apalagi virus bakteri. Karena dosa tidak ada alat. Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Oh, kita bangun tidur ada kotoran di mata, belek, lihat pasangan malu, lihat keluarga mantu mertua malu. Apa enggak malu nanti ketika dibangkitkan banyak noda dosa? Mau ditaruh di mana wajah ini berjumpa dengan Rasulullah? Benar? Benar. Benar. Man bata tahiran. Bo, Nabi jamin, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, malaikat akan mendoakannya. Allahumma ighfir li fulan bin fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni fulan bin fulan ini karena dia tidur dalam keadaan berwudu, bersuci. Kalaupun kita nggak dimatikan malam itu, kita sedang didoakan, kita sedang dijaga malaikat. Malaikat membentangkan sayapnya. Mana yang lebih hebat penjagaan selain malaikat? Betul? Makhluk Allah yang memiliki kemuliaannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu, gara-gara corona orang lebih percaya anjuran cuci tangan katanya dari WHO. Anjuran cuci tangan katanya dari pemerintah. Anjuran cuci tangan katanya dari barat. Bu, hari ini saya bocorkan dalam buku saya sampaikan dalilnya. Ternyata anjuran cuci tangan adalah sunnah Nabi yang sudah dilupakan. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan kepada kita, kalau bangun tidur jangan dulu cuci wajahmu, jangan dulu cuci kakimu, jangan dulu cuci kepalamu, tapi cuci dulu kedua tanganmu. Melek mata, bangun tidur 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan, kalau mau sehat bangun tidur, melek mata, cuci dulu kedua tanganmu. Kenapa Nabi suruh tangan dulu yang harus dicuci? Nabi kasih alasan, fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur, kata Nabi, dia tidak sadar kemana makhluk ini merayap. Ayam. Ayo, sadar kita mau tidur, tangan ini parkir ke wilayah orang. Enggak sadar. Kadang-kadang galung sana, galung sini kotor, masuk lubang hidung, lubang kuping, belum yang lain-lainnya.
Betul? Betul. Hebat nggak Nabi? Betul? Betul. Hadis Nabi dikaji orang kafir, mereka pura-pura mengatakan ini penemuan mereka, padahal ini 1400 tahun yang lalu sunnah Nabi yang dilupakan. Subhanallah. Sallallahu Allahu ala Muhammad. sallallahu Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. sallallahu Alaihi wasallam. silkan panah. Setelah terpilih oleh SCTV duet maut dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Setelah itu saya dibawa ke Jakarta, dikontrak eksklusif sampai sekarang nggak pulang-pulang. Dibikinkan jadwal keliling Indonesia bersama Ustaz Jeffrey. Oh, Hai. jadilah saya warga DKI. Gubernur saya Anies Baswedan. Saya tinggal di Jakarta Timur. KTP saya warga DKI, tapi saya pastikan di hati ini tetap wong kita Garo. Sih. Takbir. Allahu Akbar. Saya bangga jadi orang Palembang. Hubbun wafan minal iman. Cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Bapak Ibu memperingati Maulid Nabi bukan bicara tentang hari lahir saja, tapi bicara tentang semua hal ihwah yang ada hubungan dengan Nabi. Betul? Betul. Anak-anak Nabi cinta tanah kelahirannya. Salah satu bukti ketika Nabi meninggalkan Makkah akan melaksanakan hijrah menuju ke Madinah, Nabi sempat meneteskan air mata sambil memandang ke kota Mekah seraya berkata, wahai kota Mekah, kalau bukan karena orang-orang jahat yang membenciku yang ada di sana, maka aku tidak akan mungkin meninggalkanmu, wahai Mekah yang kucintai. Ini dalil bahwa Nabi cinta tanah kelahiran. Benar? Benar. Dimanapun saya berpijak, saya tetap bangga kalau ditanya dari acara pernikahan keponakannya di istana kerajaannya yang super mewah. Saya ditanya Habib Al-Habsyi dari mana? Saya dari Palembang. Saya diundang resmi orang nomor 1 di Malaysia waktu itu, Perdana Menterinya Najib Razak. Saya ditanya, Habib dari mana? Wong Palembang. Saya diundang resmi Singapura, Jordan, Palestina, Saudi Arabia, Mesir. Saya diundang tausiah ke Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan. Tahu Hong Kong? Laju belok kanan. Hong Kong. Hongkong. Cepat. Oh lain nih. Hongkong dengan Hongkong lain. Setiap kali saya keliling lebih dari belasan negara ditanya dari mana, bangga saya menunjukkan kecintaan kepada tanah kelahiran. Saya orang Palembang. Mereka bertanya, apa hebat no Palembang? Saya bilang, Palembang terlalu banyak kelebihan dan keistimewaannya. Satu, di kota kami Palembang, orang yang terkenal kuat-kuat, saking kuat kapal selam dimakan. Dimakan. Kapal selam lagi dimakan. No. No. Dua, satu-satunya kota di seluruh dunia saya pastikan tidak ada pengaruh corona. Saya udah keliling Pak, gara-gara corona Banyak makan suka. banyak perusahaan bangkrut, banyak yang kena PHK. Saya sudah keliling Indonesia, bupatinya, wali kotanya, gubernurnya curhat, Habib gara-gara corona ekonomi jadi anjlok. Warga kami banyak yang nganggur. Jangankan yang baru tamat kuliah mau cari pekerjaan, yang kerja belasan tahun di PHK. Ibu tahu nggak? Saya menangis lihat 8.000 karyawan lain di PHK.
8.000 karyawan lain ketika corona sedang membara, 8.000 di PHK. Pak Camat 8.000 di depan mata menangis. Bagaimana perasaan saya? Nggak kuat. 8.000 depan mata, depan mata, depan mata. Saya kan lagi buka TV waktu itu. Oh iya. Kenapa lagi? Berita itu. Bukankah itu mulai mantap? Belum. Ini teknik ceramah terbaru. Bo, Hai. semua mengeluh gara-gara corona, banyak yang di PHK. Mereka tanya bagaimana kota Ustadz Palembang. Saya bilang Palembang mana ada pengaruh corona. Tidak percaya, pergilah ke sana cek mana ada yang nganggur. Wong kami ada gawe galo. Mana ada gawe? Ada gawe Pagi belum tahu dia betul tanya nak kemana, ada gawe. Siang bolong dia keluar nak kemana, ada gawe. Bukan tangan dalu dia betul kita tanya nak kemana, ada gawe. Cuma tidak tahu apa yang digawe. Apa nyakak duit dalam jalannya? Plat mobilnya diawali huruf B, simbol Batavia, di Palembang, BG, banyak gawe. Kepanjangan logo. Saya bangga jadi orang Palembang. Saya sudah keliling Indonesia, keliling beberapa negara. Saya berani menyimpulkan malam ini, bahasa yang paling ringkas, tidak bertele-tele, simpel dan padat, itu ternyata cuma bahasa kita. Ini nak menunjukkan nenek moyang kita dulu punya sifat. Benar. Orang Arab ketika akan berkata, saya kaget, bahasa Arabnya ribet. Ana, ata, ajab. Orang Barat ketika berkata, saya kaget, I feel surprised. Wong kita tulah paling ringkas, tidak bertele-tele. Saya kaget, berdesar. Saya kaget. Orang Arab ketika akan berkata, saya akan pukul kamu, bahasa Arabnya panjang. Ana sa'adribuka. Ana sa'adribuka. Kepanjangan wong yang nak kita tetuke lagi. Orang Barat ketika akan berkata, saya akan pukul kamu, masih panjang. I will hit you. Wong kita tulah paling ringkas, tidak bertele-tele. Saya akan pukul kamu, berdempak. Berdebis, berdesar, Berdempak. Alhamdulillah. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada PLT Camat Pampangan. Hadir juga bersama kita ada Pak Camat Bapak Yudi Irwan S. Sos. Pak Camat, Masya Allah, saya dari Jakarta Palembang ke sini, Masya Allah, jalan mulus. Mulus jalan.
Tidak ada bayang kalau dengar. Ini bagus. Lihat bayang cepat. Titip salam buat Bupati, Bang. Mau titip salam. Oh, Hai. oh, Hai. hampir patah pinggang. Itulah bagus sudah. Itulah bagus layak. Layak lah bagus. Tapi saya tetap bersyukur. An ujur bega derita, makin besar rintangan, makin besar ganjaran. Bu, Hai. insya Allah, ini bukan yang terakhir saya kesini. Hei. Kalau sudah dibenar ke jalan, Ini jalan bagus banget nih. izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada Kades Pampangan. Soal ibu, Ibu Haja Nurul Asma SH. Masya Allah. Jangan sekali-kali meremehkan kekuatan wanita. Oke. Pak Camat, saya tersinggung kalau ada yang mengatakan wanita itu makhluk lemah tahu. Ini ngomong tidak pakai dalil. Siapa bilang wanita makhluk lemah? Mereka ini makhluk kuat. Mereka bisa bikin kita lemas. Pokok gawe sudah. Saya belum selesai. Nggak percaya kalau saya bilang mereka bisa bikin kita lemas. Nih, Pak, kalau tugas mereka dibebankan ke kita semua lemas, Pak. Jangan main-main, Pak. Jam kerja kita itu nggak sebanyak jam kerja wanita. Jam kerja laki-laki, suami, mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Tapi jam kerja istri jangan main-main, Pak. Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Kalau suami belum tutup mata, macam-macam tugas. Mama, gorengkan mie, kerja. Mama, bikinkan kopi, kerja. Makin tengah dalu. Mama. No. Oh, siapa yang sang